Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Ketahanan Tanaman Terhadap Patogen. Kelompok 9 beranggotakan saya sendiri, Marcelo K. Agung Wijaya, NIM 096, Ihsan Lajuardi Rahmansyah, NIM 100, Farel Erda Pradipta, NIM 111, dan Nabila Virus, NIM 120. Yang pertama, pengembangan ketahanan melalui pemuliaan tanaman konvensional. Pengertian pemuliaan tanaman. Pemuliaan tanaman merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki karakter tanaman yang diwariskan pada suatu populasi baru dengan sifat genetik baru. Produk pemuliaan tanaman adalah kultivar dengan ciri-ciri khusus sesuai dengan yang diinginkan pemulihannya, seperti produksi tinggi, toleran terhadap kondisi-kondisi lingkungan, resisten terhadap hama dan penyakit, dan lain-lainnya. Berikutnya, pemuliaan tanaman teknik konvensional. Pemuliaan tanaman dengan teknik konvensional sampai saat ini merupakan teknik pemuliaan yang banyak dilakukan. Pada pemuliaan konvensional, varietas-varietas baru yang memiliki karakter sesuai dengan yang diharapkan dirakit dengan cara menghilangkan individu-individu yang memiliki karakter unggul yang tampak secara morfologi atau fenotip. Yang berikutnya ada mekanisme ketahanan penyakit tanaman. Ketahanan tanaman ini mempunyai pengertian kemampuan tanaman untuk mencegah masuknya atau menghambatnya perkembangan dan aktivitas patogen dalam jaringan tanaman. Di sini ada beberapa sistem kerja tanaman untuk menghalangi atau mencegah terjadinya infeksi oleh patogen. Dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu mekanisme ketahanan aktif dan pasif. Yang pertama, yang aktif ini merupakan mekanisme ketahanan aktif pada tanaman yang akan bekerja hanya setelah tanaman diserang oleh patogen. Mekanisme ketahanan pasif. Ketahanan ini merupakan jenis mekanisme ini sudah ada sebelum tumbuhan terinokulasi patogen dan berfungsi untuk mencegah jangan sampai masuk atau untuk mencegah perkembangan patogen lebih jauh. Mekanisme ketahanan aktif ini dapat dibedakan menjadi di beberapa. Yang pertama ini adalah ketahanan histologi. Pertahanan histologi bisa dikatakan merupakan sistem kekebalan dari tanaman yang notabene dilakukan oleh salah satu bagian tanaman, berupa jaringan dari tanaman itu sendiri. Beberapa contoh dari ketahanan ini adalah pembentukan lapisan gabus, pembentukan lapisan abisi, pembentukan tilosa, pengendapan getah atau blendok. Selanjutnya, ketahanan seluler. Pertahanan seluler bisa dikatakan merupakan sistem kekebalan dari tanaman yang notabene dilakukan oleh salah satu bagian tanaman berupa sel yang merupakan unit terkecil dari tanaman. Yang ketiga merupakan ketahanan escape, merupakan ketahanan dengan cara penghindaran dan melalui waktu. Contohnya adalah tanaman raya yang membuka lebih lama akan lebih rentan terkena bakteri dibandingkan yang lebih cepat menutup. Ketahanan hipersensitif. Pertahanan hipersensitif bisa dikatakan merupakan sistem kekebalan dari tanaman yang notabene dilakukan oleh salah satu bagian tanaman berupa inti dari sel tanaman. Salah satu contoh dari ketahanan ini adalah reaksi nekrofil. Mekanisme ketahanan pasif. Mekanisme ketahanan pasif dapat dibedakan menjadi yang pertama adalah ketahanan mekanis. Contohnya adalah pembentukan lilin pada permukaan daun dan buah sehingga patogen tidak dapat berkecambah atau memperbanyak diri. Kutikula yang tebal dapat meningkatkan ketahanan tumbuhan terhadap infeksi patogen yang masuk ke tumbuhan inang. Yang kedua adalah ketahanan genis. Contohnya beberapa jenis tumbuhan cyanogenic yang bersifat tidak beracun di dalam sel.
selama senyawa tersebut terpisah dari enzim-enzim hidrolitik. Yang ketiga adalah ketahanan substratif. Ketahanan tumbuhan terhadap beberapa jenis patogen akibat dari adanya senyawa-senyawa yang tidak mudah diuraikan oleh enzim-enzim patogen. Yang ketiga yaitu hubungan antara mekanisme ketahanan dan ketahanan penyakit. Apabila suatu spora cendawan tiba pada permukaan tanaman pada kondisi lingkungan yang menguntungkan bagi perkembangan spora dan perkembangan selanjutnya, maka ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi. Yang pertama, tidak terjadi hubungan antara tanaman dan parasit. Pada tanaman-tanaman tertentu tampaknya parasit tidak mempunyai pengaruh. Jika spora berkecambah, maka parasit akan mati setelah persediaan makanan dalam spora habis terpakai. Contohnya adalah Puccinia graminis tidak dapat berkembang akibat varietas gandum gahan. Yang kedua ada tanaman antagonistik terhadap parasit. Banyak jenis-jenis tanaman yang mengandung senyawa yang dapat mencegah parasit untuk menginfeksinya. Contohnya ada Monilinia fructicola dihambat oleh phytoalexin tanaman tertentu. Yang ketiga ada patogen antagonistik terhadap tanaman. Organisme yang dapat berperan sebagai patogen tetapi tidak berfungsi sebagai parasit ini dapat menyebabkan penyakit pada tanaman, tetapi tidak mengambil atau mendapat keperluan nutrisinya langsung dari jaringan tanaman. Contohnya ada Pseudomonas tabaci mengeluarkan toksin wildfire pada tembakau. Selanjutnya ada antagonisme timbal balik antara tanaman dan patogen. Beberapa kombinasi tanaman inang, patogen dapat mengakibatkan antagonisme timbal balik antara tanaman dan patogen. Ada jenis patogen yang menyebabkan reaksi hipersensitif pada tanaman inang dan menghambat perkembangan patogen sehingga patogen mati. Yang kelima ada penyesuaian timbal balik antara tanaman dan patogen. Ada pula kombinasi antara tanaman dan patogen yang mengakibatkan terjadinya penyesuaian timbal balik atas kehadiran satu sama lain. Contohnya patogen biotrop, Phytophthora infestans. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.